Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Safwan, hari ini kita ketemu lagi. Saya akan bercerita kepada para sahabat Abah Safwan bagaimana mengenali ciri-ciri seorang remaja yang sudah menjadi pecandu narkoba. Ini perlu kita ketahui bersama. Kenapa? Kita takut ya, siapa tahu keluarga kita ada yang berdampak ya, mencurigakan, mengarah ke pengguna narkoba. Dari mana kita ketahui? Karena ini nggak bisa main-main. Dampak narkoba ini ya tidak bisa diragukan lagi. Udah pasti ya, banyak hal yang bisa terjadi. Kasus penyalahgunaan narkoba pada remaja justru semakin meningkat. Kenapa? Sasaran bandar-bandar narkoba itu khususnya adalah remaja. Jika remaja sudah menggunakan narkoba ya, itu nggak bisa main-main lagi. Karena dampak buruk narkoba itu langsung dapat dirasakan, terutama bagi kalangan remaja. Kenapa? Karena bandar-bandar narkoba, sasaran pemakai baru ya, dia mencari anak-anak remaja. Kalau anak remaja sudah menggunakan narkoba, ini dia gampang mempengaruhi temannya. Jadi hati-hati. Jadi tingkat penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja sekarang ada peningkatan. Pernah BNN mengadakan survei itu ya tahun 2018. Lebih kurang ada 2,2 juta orang ya di dalam sekitar lebih kurang 13 provinsi di Indonesia yang menggunakan narkoba. Tidak tertutup kemungkinan semakin lama bisa semakin meningkat. Ada banyak faktor ya yang membuat kenapa anak-anak sampai terkena dampak narkoba. Ini ada beberapa hal ya yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan daripada kalangan remaja anak-anak muda kita. Anak-anak muda kita kalau sudah berkumpul di antara teman, dia akan mengajak temannya, bro, pakailah bro. Kenapa bro nggak mau pakai? Gini aja lah, kalau bro memang nggak mau pakai, nggak bisa gabung dengan kita, ya bro cari teman-teman yang lain. Itulah dia. Pemicu remaja menggunakan narkoba adalah sebagai berikut. Pertama adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini kita nggak bisa main-main di faktor lingkungan. Dari teman-teman sebaya merupakan risiko yang sangat besar, ya sangat tinggi. Penyalahgunaan narkoba pada remaja karena ikut-ikutan agar dia diterima, agar dia bisa diterima di dalam grup tersebut. Jadi inilah anak-anak narkoba ini. Di dalam pergaulan dapat memicu untuk mulai mencoba pakai. Selain teman, anggota keluarga juga bisa menjadi faktor lingkungan yang membuat remaja kecanduan. Dalam arti kata, kalau abangnya pakai, mungkin adiknya bisa ikut. Ya, atau mungkin bapaknya pakai, anaknya bisa ikut. Ini yang membuat lingkungan yang mempengaruhi dia dalam menjadi faktor seorang pecandu narkoba. Kenapa saya bilang faktor lingkungan menentukan? Jika dia tinggal di rumah dalam keadaan stres, salah satu contoh ya, orang tuanya ribut berkelahi, mungkin dia tidak cocok dengan bapaknya, tidak cocok dengan ibunya, atau bapak sama ibunya memang ribut di rumah. Si anak bisa stres ya, karena dia stres di rumah, akhirnya dia mulai coba pakai narkoba sehingga dia menjadi seorang pecandu narkoba. Selain teman ya, mungkin lingkungan keluarga tempat tinggalnya. Ini juga mempengaruhi. Salah satu tempat tinggalnya tidak kondusif. Banyak kelompok-kelompok anak muda di sana yang pakai. Jadi dia kalau keluar rumah mau berteman, mungkin ngobrol dengan teman-teman dia di sekitar lingkungannya, dia bisa juga memakai narkoba karena pengaruh lingkungannya tersebut. Jadi mohonlah orang tua coba perhatikan situasi anak. Selain terhadap lingkungan, ya, yang kedua anak-anak juga rentan terhadap gangguan psikologis. Ya, mungkin si anak dalam hal ini seorang remaja stres berat. Apakah dia ribut dengan temannya di sekolah, atau dia ribut dengan pacarnya, atau dia ribut dengan teman-teman sebayanya, teman-teman lingkungannya tempat dia bermain dan bergaul. Atau masalah ini bisa juga dia depresi, yang mana dia merasa cemas, lebih berisiko mengalami kecanduan narkoba. Bagi mereka yang mengkonsumsi narkoba bisa menjadi salah satu cara, bahkan solusi untuk mengatasi berbagai masalah. Mereka nggak tahu harus berbuat apa yang mereka harus lakukan. Ya, di sini anak tuh yang tahu. Mungkin dia nggak tahu lagi memecahkan masalah, dia depresi, dia stres, akhirnya dia coba-coba menggunakan narkoba. Bisa juga yang ketiga ini pengaruh masalah genetik ya, faktor keturunan. Ini menjadi salah satu faktor risiko penyalahgunaan narkoba pada remaja. Seorang remaja bisa berisiko besar menjadi pecandu narkoba jika orang tuanya
pecandu juga. Ini perlu kita ketahui. Jadi faktor psikologis tadi menentukan juga ya. Saya mengingatkan Bapak Ibu, jagalah anak, ikutin perkembangan anak. Kemudian yang berikutnya, anak-anak ini rasa ingin tahunya luar biasa. Jadi rasa ingin tahu ini juga bisa membuat remaja penasaran. Apa sih narkoba itu? Kata orang kalau pakai narkoba enak ya gitu. Jadi karena rasa penasaran si anak, karena rasa ingin tahu, akhirnya si anak bisa mencoba-coba narkoba, kemudian menjadi seorang pecandu narkoba. Penelitian menunjukkan bahwa narkoba bisa berdampak kepada anak lebih kurang usianya antara 12 sampai 14 tahun. Ini rasa ingin tahunya luar biasa anak ini. Jadi perhatikan anak-anak yang pada usia antara 12 sampai 14 tahun. Penting untuk memahami ya, cerita sama anak, kasih masukan kepada dia, apa risiko-risikonya penggunaan narkoba. Awalnya mereka memang coba-coba, akhirnya mau coba lagi, dan akhirnya ketagihan. Jadi Bapak Ibu berkewajiban juga untuk mengetahui masalah narkoba. Bapak Ibu baca, Bapak Ibu pelajari, Bapak Ibu coba tonton videonya, apa dampaknya. Ceritakan sama anak-anak, biar anak-anak tahu gitu. Sehingga dia tidak masuk dalam penyalahgunaan narkoba. Kemudian tanda-tanda seorang anak menjadi pecandu narkoba. Remaja yang menggunakan narkoba ya bisa menunjukkan beberapa tanda gejala-gejala. Salah satu contohnya gejala fisik. Berikut ini adalah beberapa tanda-tanda gejala fisik yang dapat dikenali oleh pecandu narkoba. Yang pertama, perhatikan ya. Itu mungkin pupil matanya mulai mengecil atau membesar ya, matanya merah. Kemudian pola makannya dia tidak teratur, pola tidurnya dia tidak teratur. Kemudian keberadaan di rumah pun sudah mulai tidak teratur. Anak tersebut sering mengalami kelelahan, justru sangat tidak bertenaga, bisa diam dan sulitnya tidur. Perubahan pada fisik ini dapat kita lihat kepada anak-anak tersebut. Salah satu contoh, dia sering peluh ya, mimisan, kemudian penampilannya sedikit agak kumuh ya. Batuk-batuk tak kunjung sembuh, mengalami kejang-kejang tanpa adanya riwayat epilepsi. Kita nggak tahu ini apa yang terjadi. Cobalah Bapak Ibu perhatikan perkembangan anak remaja kita. Tanda perilaku ya, di psikologisnya. Selain gejala fisik, remaja atau orang dewasa yang menggunakan narkoba juga bisa menunjukkan beberapa gejala psikologis ya. Salah satu, dia mungkin sering tertutup, menutup diri ya. Kemudian sering tak mau keluar kamar, selalu mengunci dalam kamar, kemudian selalu merahasiakan sesuatu. Perubahan-perubahan suasana hati yang secara tiba-tiba, marah, senang dan lain sebagainya. Ini perlu ya, kadang-kadang dia kurang berminat terhadap hal-hal yang sebelumnya dia sukai. Salah satu, mungkin dia senang olahraga, sekarang tak mau lagi olahraga. Kemudian yang sebelumnya sulit konsentrasi ya. Jadi ikutin perkembangan anak ini, perhatikan perubahan suasana hatinya. Yang tadinya dia bisa berkonsentrasi, tiba-tiba dia sulit berkonsentrasi. Kemudian biasanya anaknya riang gembira, sekarang tidak punya motivasi lagi dalam bekerja dan lain sebagainya. Ya, jadi kembali kita perhatikan ya, anak-anak itu kadang-kadang terjadi perubahan-perubahan pada dirinya. Dia sulit berkonsentrasi, biasanya dia rajin, berinovasi, sehingga sekarang sudah tidak rajin lagi. Hilang motivasinya, dia tampak lesu, kemudian dia tampak cemas, selalu menarik diri ya dari kumpul-kumpulan keluarga atau teman-temannya, selalu mengunci diri di dalam kamar, suka bolos kuliah, suka bolos kalau les, suka bolos mungkin dia kalau sekolah. Inilah gejala-gejala untuk anak-anak itu. Tidak hanya gejala psikologis yang di atas saja yang saya katakan tadi, seorang anak remaja juga kalau dia kecanduan ya narkoba juga seringkali berperilaku buruk. Ya, salah satunya sering mencuri barang-barang yang ada di rumah. Salah satu yang paling gampang dia curi itu handphone. Kemudian suka membuka dompet orang tuanya, nanti bisa membuka lemari, bisa saja nanti menggadekan STNK, menggadekan sepeda motor atau menggadekan mobil. Kemudian temperamen tinggi, salah dikit aja ngamuk, nanti berkelahi di antara keluarga, abang beradik, kakak dan lain sebagainya. Tadinya patuh sama orang tua, sekarang sudah mulai melawan sama orang tua. Tadinya hidupnya normal biasa-biasa saja,
Sekarang sudah banyak permintaan, minta duit untuk ini, untuk itu ya. Bahkan dia sampai berbohong untuk menggunakan uang itu. Jadi gejala-gejala seperti ini perlu kita perhatikan. Ada lagi gejala spesifik ya dari jenis narkoba yang dia konsumsi. Narkoba ini banyak jenisnya. Kemudian cara gayanya, pengaruh dia terhadap kehidupannya juga berbeda. Selain gejala fisik, gejala psikologis, gejala yang lebih spesifik lainnya adalah munculnya ketergantungan jenis ya terhadap narkoba yang dia gunakan. Ada beberapa, salah satu contoh narkoba yang sering dia gunakan adalah golongan stimulan. Beberapa contoh narkoba yang membuat golongan stimulan ini meliputi salah satu kokain. Kokain mungkin jarang ya saat ini ya. Karena kokain ini mahal harganya, sulit untuk diketemukan. Kemudian ekstasi. Ekstasi ini dia sering dapat di diskotik-diskotik. Karena apabila mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi, dia mainnya ke diskotik dengan alat musik yang keras ya, bersama DJ-nya dan lain sebagainya. Dan mungkin amfetamin ya, ini kapan saja bisa dia gunakan. Narkoba jenis ini dapat menyebabkan peningkatan detak jantung. Jantungnya berdebar-debar terus nggak mau berhenti. Kemudian tekanan darah, sulit dia tidur, tidak bisa dia diam, ada saja yang dikerjakannya. Bahkan kadang mampu ngoceh 1 hari 1 malam, tidak berhenti. Terlalu banyak idenya, terlalu banyak yang diucapkannya. Inilah salah satu contoh-contoh narkoba yang mudah kita kenali. Kemudian ada lagi obat-obat golongan depresan. Ya. Narkoba termasuk obat golongan depresan seperti obat penenang, obat tidur, dan lain sebagainya. Ini juga pengaruhnya luar biasa. Heroin, ganja, ini akan membuat penggunanya merasa rileks. Banyak artis-artis kita, penyanyi-penyanyi, tapi tidak semuanya ya, sering dengan ganja. Ganja ini bawaannya rileks, kemudian khayalnya tinggi. Jadi kalau orang buat lagu segala macam, ini kadang-kadang yang lalu ya, yang dulu-dulu, penyanyi-penyanyi lama yang dulu mungkin, ya saya tidak bisa membilang siapa, pada saat dia ingin buat lagu, dia pakai ganja dulu. Orang buat ganja nggak suka ribut, dia tenang, ya suka khayal. Itulah muncul lagu-lagu sahdu dan lain sebagainya. Itu dulu hanya beberapa orang saja, tidak semua menggunakan itu. Kemudian ada yang mengatakan kalau menggunakan ganja itu membuat orang rileks ya. Kemudian ada yang bilang membuat mengantuk, napas jadi berlambat, tekanan darah menurun, detak jantungnya melemah, dan jadi kalau sudah kita bicara seperti ini, bagaimana cara mengatasinya? Itu yang paling penting. Ya, saya berharap orang tua penting ya memantau perkembangan anaknya dalam hal membekali anak dengan pengetahuan-pengetahuan tentang bahaya narkoba. Kenapa? Jangan sampai anak ini dapat pengetahuan narkoba di luar, tapi negatif. Sebelum dia mendapat informasi tentang narkoba, Bapak Ibu berkewajiban untuk di rumah menjelaskan kepada mereka agar mereka paham betapa bahayanya narkoba. Saat menjelaskan perihal bahaya narkoba pada remaja, hindari penggunaan kalimat yang cenderung menakut-nakutinya. Jangan ditakut-takutin anak dalam menjelaskannya. Itu peringatan itu untuk Bapak dan Ibu. Sebaiknya berikanlah informasi yang jelas mengenai efek, konsekuensinya dari penggunaan narkoba. Jika anak sudah terlanjur terbukti menggunakan narkoba, hadapilah dengan bijak. Ajak dia bicara, jangan sampai dia kecewa. Ajak emosinya, bagaimana cara mengatasinya. Ya, kalau direhabilitasi dan lain sebagainya. Tapi ingat, nak, kamu berkata jujur. Ibu nggak akan marah sama kau, nak. Jika kau jujur, ya sama-sama kita atasin. Itu baru orang tua yang luar biasa. Namun cobalah untuk berbicara kepada anak-anak pada suasana yang tenang ya. Jadi si anak tidak merasa was-was dan lain sebagainya. Ini perlu diperhatikan. Ajak dia bicara jujur. Kemudian jika nanti anak sudah membuat sebuah pengakuan, Bapak Ibu bisa membawa dia ke dokter psikiater untuk menjadi konsultan ya, memeriksa psikologisnya. Agar seorang dokter bisa menggali kenapa dia menggunakan itu. Siapa yang pertama kali mengajak dia, apa jenis yang dia pakai, sehingga seorang dokter dapat mengambil langkah-langkah. Kemudian di konten ini juga saya berharap ya, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya ya, sahabat Abah Safwan ini penasaran, silahkan tanya di konten ini. Saya akan balas dengan jawaban yang mungkin bisa memberikan solusi. Demikian sahabat Abah Safwan, sampai ketemu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.